Sayyidina Muhammadin al-Bikamili wa ala akhi Sayyidina Jibril al-Muntaqin Nur. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya hormati panjenenganipun Kiai Haji Syafuddin Khalil, akhirul kiram Lukman, Mas Lukman. Orangnya ngandeng kayak akhirul kiram Ustaz Imam Syafoni, Ustaz Komarudin beserta anak-anakku dari Mabarot NU, Lembaga Panti Asuhan dari NU, beserta para staf dan timnya Kafi Sembarang. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan di kafe ini dalam rangka kirim doa dan maulid digantikan oleh Allah dengan rezeki yang lancar dan barokah, kesehatan walafiat, dijauhkan dari wabah dan musibah. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang soleh-soleh. Amin. Dan anak-anak cucunya nanti akan berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah wa rasuluhum wa rahmatan lil alamin, basiru wa nadhir amin ya basidin. Hadirin kiram, pada Maulid Nabi ini sudah sering kita terima di pelajaran-pelajaran kita bahwasanya beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau pada tepatnya pada tanggal Masehi adalah tanggal 20 April 571. Seandainya beliau masih hidup maka berumur 1449 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 8 Juni 600, umurnya kan cuma 63 dia. 611. Hadirin kiram, saya tidak akan membahas masalah kelahirannya karena kelahiran itu disampaikan oleh para ustadz, para kiai di Mabarot NU yang insya Allah lebih tepatnya lebih mengena karena berdasarkan dengan riwayat kitab yang ada. Pada waktu beliau lahir itu dikenal dengan tahun gajah. Tahun gajah. Ada yang hafal dengan surat Al-Fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut, alam yaj'al wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin faja'alahum ka'asfir. Iki kalau dulu saya waktu mengaji di Yai Yusuf di pondoknya di utaranya, di baratnya pondoknya Yai Siap ini, itu kalau kita baca alam yaj'al edum fi tatlin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Kalau ini dibaca katanya kalau dibaca ini pukulan kita akan semakin berat, semakin kuat. Nah, ini adalah suatu inspirasi bagi dunia modern. Monggo ditinggali ketika panjenenganipun Sayyidina Abdul Muthalib, kakek dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini didatangi oleh tentara Abraha. Ka'bah mau saya serang, Ka'bah mau saya hancurkan dengan pasukan gajah lengkap dengan pakaian besi-besinya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ya sudah, kamu serang. Loh, kamu nggak melawan. Loh, buat apa saya melawan? Itu kan rumahnya Allah, bukan rumah saya. Akhirnya beliau itu mengajak penduduk Mekah itu untuk menyingkir. Ayo kita pindah, ayo kita ngungsi sebentar. Kenapa? Tentara Abraha mau menyerang Ka'bah. Loh, kita kenapa nggak dilawan? Loh, ngapain, itu kan rumahnya Allah. Maka dengan gagahnya, dengan sombongnya, pasukan gajah ini berbondong-bondong, bukan cuma satu ini, ribuan ini, menyerbu Ka'bah. Ternyata gajah yang besar itu kalah dengan seekor burung yang bernama burung saiki seperti burungnya kecil, seperti burung labet atau burung kenari kecil itu. Tapi di mulutnya itu ada sebuah toiron.
ada sebuah batu. Batu ini ketika diturunkan dari langit, jangankan baju besinya yang sudah kuat itu hancur, gajah-gajah itu mati, kena asapnya hancur mati. Nah kalau Pak Saibu, nama saya Saibu, hanya wiritan toyrun ababil termihim bihijaroti min sijil, belakang tinju atau manukuan termihim bihijaroti min sijil. Dengan pukulan toyrun ababil ini, maka kamu akan menjadi daun seperti dimakan oleh ular. Tetapi ketika kita kalah di perang salib yang ke-12, kitab Al-Quran ini dibawa ke Eropa, terjadilah kemudian revolusi industri tahun 1700 Masehi. Dicari, kok ada sebuah batu yang bisa menjadi senjata yang paling kuat. Diteliti terus, apa yang namanya koiron yang dibawa oleh Ababil ini. Kemudian ditemukanlah yang namanya senyawa bernama batu atom yang menjadi bahan reaktif bom, yang kemudian bom ini diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Artinya apa? Bom atom itu inspirasinya dari Al-Quran. Yang paling hebatnya lagi anak-anak dan para staf BU, ketika kita memperingati Maulid Nabi, kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Seumpama tidak ada Maulid Nabi, maka tidak akan ada perintah untuk sholat, tidak ada sholat, tidak ada perintah untuk sholat. Ketika tidak ada Maulid Nabi, maka tidak ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena yang membawa perintah Lailatul Qadar itu adalah panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah puasa. Kalau tidak ada Maulid Nabi, tidak ada hari raya. Enggak ada beli baju baru, enggak ada. Kak oleh sama. Enggak ada Maulid Nabi. Alhamdulillah ada Maulid Nabi. Enggak ada HP baru, enggak ada sepeda baru, kan gitu ya. Tapi karena ada Maulid Nabi, maka menjadi berkah bagi semua alam. Karena disampaikan inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sesungguhnya panjenenganipun Gusti Kanjeng Nabi ini dilahirkan untuk menjadi rahmat untuk semua alam. Dan kita tahu Kanjeng Nabi itu tidak pernah mau perang. Kanjeng Nabi sukanya itu berunding, mengadakan perdamaian. Bayangkan ketika beliau ada di Madinah mau haji yang terakhir wada, dia dihadang oleh pasukan dari pasukan Quraisy. Oh gimana? Saya mau melaksanakan ibadah haji. Enggak, jangan dulu. Gusti Rasul itu menunggu sampai mengadakan perundingan. Inilah ciri dari dakwah Rasulullah, selalu mengedepankan dakwah dan rundingan. Sangat agungnya beliau seperti itu. Dan kalau sekarang Presiden Indonesia kita Joko Widodo mengatakan revolusi mental, ternyata pada 571 Masehi kemarin sudah disampaikan oleh Rasulullah, buistu liutamima makarimul akhlak. Ternyata Gusti Kanjeng Nabi ini diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Yang paling bagus itu bukan mobilnya, bukan sepeda motornya, bukan HP-nya, bukan bajunya, ya, bukan wajahnya, tetapi akhlak. Akhlaknya yang paling bagus. Akhlaknya yang paling bagus itu yang paling dicari-cari oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita. Kalau rumahnya bagus, besar, mobilnya bagus, misalkan Fortuner gitu ya, yang terbaru, uangnya jutaan, tapi gak pernah mengunjungi rumah kita, itu hati kita seperti kenapa kok gak mau mengunjungi kita? Itu karena tidak punya akhlak yang baik. Nah, Rasulullah ternyata tidak memilih orang kaya, tidak memilih orang miskin. Yang dipilih adalah orang yang paling akhlaknya yang paling mulia. Saya kira itu, ingat, Al-Quran itu adalah inspirasi kita, mulai dari Kanjeng Nabi menerima mukjizatnya sampai sekarang. Inspirasinya dikupas terus oleh manusia yang ada di dunia sampai sekarang. Yang sekarang ini jumlahnya sampai 2 miliar lebih. Dan ingat,
hadirin kiram, bahwasanya Rasulullah ini tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya di seluruh dunia ini. Beliau manusia biasa, juga sakit, kemudian dia juga manusia biasa, juga berdagang. Nah, Pak Lukman ini mewarisi dari ilmu entertainmentnya Rasulullah SAW ini. Karena Rasulullah ini pada waktu umur 25 tahun beliau ke negeri Syam. Dia berdagang. Berdagang itu ya dagang. Ya buka warung, jualnya jual rempah-rempah. Ya. Rasulullah itu berdagang, ahli dagang beliau. Nah, makanya beliau mengatakan salah satu kalau ingin kaya adalah berniaga. Ngopi ya. Ini termasuk kopi dan sebagainya. Ini kopinya kopi sembarang ada, karyawannya sembarang ada, ya gitu ya. Sembarang kebutuhannya dicukupi, gitu ya. Sembarang masakannya enak, gitu ya. Sembarang minumannya cocok bagi pelanggannya, gitu ya. Ini Rasulullah berdagang ini, dia punya juragan, dia punya teman kerja, namanya Sayyidatun Khadijah. Nah, kemudian menjadi istrinya. Pada waktu itu, beliau itu menikahi Sayyidatun Khadijah itu dengan mas kawin 500 dirham. Kemarin ketika saya tahun 2018 ke Madinah itu tanya satu dirham itu berapa? Satu dirham itu 75.000. Nah, mas kawinnya 500, tak itu lihat dengan kalkulator iman 37.500.000 rupiah. Saya belum pernah melihat ada orang itu mas kawin dengan mas kawin 37.500.000 rupiah. Saya mau 500.000, 200.000, bahkan saya dinikahkan oleh Yai Haji Syihab ini, insya Allah mas kawinnya 5.000. Karena beliau mengatakan, Sehu, lek rabi itu mas kawinnya sing tinggi air, tapi lek nafkahnya sing gede-gede. Mas kawinnya 5.000. Nafkahnya seminggu 50.000 cukup ya. Jadi Gusti Rasul seperti itu. Bahkan Gusti Rasul juga merasa khawatir kalau dagangannya gak laku. Maka turunlah surat Al-Quraish. Ila fi Quraish ila kita ilasoi Maria Budu min ju'in wa amanahum min khawf. Ada rasa khawatir. Dagangan kok gak baik-baik. Khawf itu rasa khawatir. Khawf itu kalau sekarang ditunjukkan pedagang bakso, tiktok. Dulu yang tiktok. Bukan itu. Khawatir gak laku. Semakin gak baik semakin ditonton tiktok. Harus itu ada yang beli berhenti dia. Kalau nasi goreng duk gitu ya. Ada yang beli berhenti. Like kafe di unek lo ikut sendok ini. Semakin keras berarti semakin laris nanti. Itu kok rasa khawatirnya di mana? Makanya ada satu hadiah juga dari Yai Yusuf itu ini, Mas Lukman. Kalau kepingin warungnya itu laris, kafenya laris, sering-seringnya baca Ilah fi Quraish minimal 11 kali dibaca. Kalau dibaca di pojok sana. Yang aja ya pojok sana sing buku ya. Dibaca ketika mau buka atau mau ditutup. Kenapa? Itu menghindarkan kita dari makhluk-makhluk yang tidak bagus. Percaya makhluk bagus? Percaya enggak? Percaya mboten? Percaya nggih? Sampe kok bengi jam 12 bengi jeding warna srit. Aduh. Sampe lagi disopo. Tapi kalau ada orang nazar, kalau ada orang mau meninggal, walaupun hujan, walaupun dingin, pasti akan panas. Karena datang adalah malaikat beringat. Dan salah satu doa yang ditolak oleh Allah ketika disampaikan oleh Jibril adalah doanya Kanjeng Nabi meminta
supaya sakit ketika dicabut nyawa ini? Gusti Rasul tanya pada malaikat Jibril, apakah nanti umatku juga seperti ini sakitnya? Iya. Kok tolong Jibril, sing loro cabut doa umatku. Ternyata ini doanya ditolak. Bagaimana rasanya? Rasanya ketika dicabut nyawa itu seperti disabet dengan pedang 1000 kali. Saya bisa orang Masya Allah gitu. Nah, tapi ada kematian-kematian yang indah. Kematian itu di mana? Ketika kalian cinta kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana cintanya itu? Sering-seringlah melakukan selawat, sering-seringlah mengikuti jamaah-jamaah selawat. Man sholla alaina sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berselawat kepadaku, maka aku juga akan berselawat kepadanya. Pak saya itu punya teman itu bagus sekali itu ya. Jadi itu ketika ya Nabi salam alaika, ternyata ketika kita sudah duduk, dia tetap berdiri. Ketika saya tarik, Masya Allah sudah meninggal. Meninggalnya asik gitu ketika sholat Nabi. Ada yang berpamitan, aku ingin meninggal itu ketika azan. Ketika azan itu pas itu dengar surat ada subuh, hayya sholat, berarti oh cocok mati tenang. Soalnya kepinginnya matinya pas. Masya Allah ternyata begitu dipegangin jatuh. Ketika dia itu suka matinya ada. Maka sing senengane mati ini. Gitu ya. Jadi maka jangan kalian malu mengatakan aku cinta Muhammad, aku sayang Muhammad, aku sangat rindu dengan Muhammad. Jangan pernah ragu. Katakan saya cinta Muhammad, saya rindu Muhammad, saya ingin ketemu Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Saya kira itu wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.